Hai guys, aku akan memperkenalkan sama kalian proses pembuatan telo. Telo itu tulisannya T-A-L-L-O-W. Telo. Apakah telo? Telo itu adalah salah satu unsur yang digunakan untuk pembuatan body care lilin. Lilin yang tentu sehat untuk para pejuang kanker dan siapapun. Body care itu salah satunya yang kita tahu adalah untuk membuat face cream, untuk membuat body butter. Dan ini kuperlihatkan proses awal dari pembersihan lemak domba. Lemak domba ini tadi dibeli oleh kakak Rustam di pasar, kemudian sekarang sedang dibersihkan dengan cara dicuci dan dilepaskan semua kotoran-kotoran dari lemak domba tersebut sehingga dia bersih. Nah, proses pembersihan kulit lemak domba ini ada beberapa tahap. Tahap berikutnya itu namanya dirender. Nanti kita akan ketemu pada tahap berikutnya. Ini tahap awal, dicuci untuk dibersihkan dari kotoran. Nah, ini kotoran-kotoran dari lemak domba ini tidak begitu saja sia-sia dibuang, tapi bisa digunakan untuk pupuk. Oke guys, sampai ketemu di tahap berikutnya. Kita lanjutkan lagi ya proses pengolahan lemak domba ini. Jadi setelah tadi lemak domba dicuci bersih, dimasukkan ke lemari es sampai agak membeku. Nah, sekarang kenapa harus dibukukan seperti itu? Supaya memudahkan ketika dipotong. Dipotong-potong, dicacah. Kalau kita punya mesin penggiling daging, itu lebih mudah. Tapi karena aku nggak punya penggiling daging, ya akhirnya dicacah dengan cara dipotong-potong begini. Tuh. Kemudian mau ada, walaupun masih ada darah atau ada daging seperti ini, nggak apa-apa, biarkan aja. Itu masih darah, ada otot, nggak apa-apa, biarkan aja. Nanti dia akan terpisah ketika dimasak, direbus dan diberi garam. Nah, itu dia akan terpisah dengan sendirinya, jadi nggak usah masalah. Dan baik kalau misalnya kita menggunakan slow cooker seperti ini. Nah, ini yang sudah dicacah, jadi biarkan saja. Ada darah, ada otot. Nah, ini lihat ada ototnya, biarin aja, tapi diamkan saja. lebih gampang kalau pakai pisau daging. Nah, memang sebenarnya lebih enak kalau kita pakai pisau daging. Tapi kita nggak punya pisau daging ya, pisau yang ada deh. Ini pisau itu biasanya aku pakai untuk memotong buah, tapi ya udahlah, dipakai untuk memotong lemak-lemak itu. Itu prosesnya. Nanti kita lanjutkan dengan proses berikutnya ya. Tada! Kalau tadi kita sudah melihat proses pertama dan kedua, yang pertama tadi kita bersihkan, kita cuci supaya bersih lemak-lemak domba tersebut. Kemudian tahap yang kedua tadi, lemak yang sudah dicuci dimasukkan lemari es, kemudian dicincang. Nah, sekarang tahap yang berikutnya adalah kita mau merender lemak itu. Dan render itu ada dua tahapan, dua proses. Yang pertama adalah render kering. Kalau render kering yang seperti ini, tinggal dipanaskan saja, tinggal dihidupin. Dipanaskan saja. Kelemahannya dia akan banyak yang kering-kering kayak gitu, jadi gosong-gosong di bagian pinggir. Warnanya enggak, dan warnanya juga tidak putih gitu kan. Sedangkan render basah, yaitu render di mana lemak domba ini akan direbus bersama menggunakan air yang diberi garam.
Berapa banyak airnya tidak ada ukurannya, tetapi kalau dari sisi garamnya itu harus 3 sendok ya, Pak ya. 3 sendok. Nah, ini sudah dimasukkan, garamnya itu sudah dicampur dan kita tinggal masukkan ke slow cookernya. Seperti itu, tadi sudah dilihat. Kenapa menggunakan garam? Supaya memudahkan terpisahnya lemak domba itu dengan yang non lemak. Kira itu. Kalau airnya kurang kita tambahkan. Itu dilihat. Oke. Nah, inilah proses yang ketiga. Kita sekarang tinggal ya. Kita akan panaskan, kita rebus secara perlahan-lahan. Lihat. Kita ambil yang low. Jadi kita tidak boleh cepat-cepat, prosesnya harus secara perlahan-lahan. Nah, ini masih ada lemak-lemak yang belum masuk. Nanti ketika ini sudah mulai mencair, kemudian lemak-lemak yang ini bisa disatukan ke dalamnya. Oke, itu lagi yang tahap ketiga. Kita akan berjumpa lagi di tahap berikutnya. Dadah. Hai guys. Setelah proses render dari lemak domba, ini yang terjadi setelah dipanaskan, lemak itu menjadi seperti ini, menjadi minyak, dia lumer, jadi seperti minyak. Dan sekarang kita akan memasukkannya ke dalam, ini apa yang namanya Kak Yanti? Di dalam bowl. Harapannya yang bentuknya seperti ini, jadi kecilnya di bagian bawah, kemudian melebar di bagian atas. Kenapa demikian? Supaya mudah ketika dikeluarkan dari bowl tersebut ketika sudah beku. Nah, ini kita lihat Kakak Yanti mau menyaringnya dulu. Itu dia, saring minyak itu. Kelihatan ya, itu minyaknya bening, tuh bening, sudah terlepas dari kotoran-kotoran. Kira-kira segitu atau masih mau ditambah? Oke. Panas. Oh, dipegang Nggak punya saringan yang ada gagangnya. Iya. Panas. Dipegang pakai. Nah, setelah disaring, kira-kira ini cukup, bisa disaring, kemudian kembali. Oh, ini dibungkus dulu, ditutup dulu, ditutup dulu. Wadah ini ditutup dulu supaya nggak kemasukan kotoran, kata Kak Yanti. Dan terakhir, sudah itu kita masukkan lemari es dan dia akan beku kembali. Kira-kira itu prosesnya. Nanti kita lihat lagi proses selanjutnya ya. Oke, dadah. Hai guys, sorry ya, ada yang kurang penjelasanku. Jadi itu tadi yang minyak-minyak yang diambil Kakak Yanti, kalau kita perhatikan di wadahnya atau di bowl ini, itu seperti kotoran-kotoran. Tapi itu sebenarnya yang kemarin itu ada daging, ada otot, ada darah, kemudian ada apa, seraput-seraput itu loh. Yang betul yang seperti yang aku katakan, bahwa dia akan dengan sendirinya terpisah. Nah, yang mengendap itu bisa dimanfaatkan. Sebenarnya tidak hanya dibuang begitu saja. Kakak Yanti biasanya menggunakannya menjadi bagian dari pembuatan pupuk tanaman. Gitu guys. Thank you ya. Dadah. Kita teruskan nanti di yang program yang proses yang berikutnya. Hai. Kita ketemu lagi. Jadi kalau kemarin kita sudah sudah merebus. Kemarin kan terakhir kita merebus lemak ini, setelah dibersihkan kemudian kita masukkan ke lemari es.
Nah, ini hasilnya setelah di lemari es ya. Dan dari kemarin itu untuk merebusnya Kakak Yanti itu menggunakan air dengan garam. Nah, garam itu kemudian memisahkan semua kotorannya. Tetapi pada kenyataannya setelah kami saring pun ternyata masih ada kotoran-kotoran ini seperti ini, yang coklat-coklat ini masih ada kotoran-kotoran. Dan kita harus membersihkannya kotoran-kotoran sampai bersih betul. Nah, ini kemarin yang saya bilang bahwa mangkoknya itu lebih baik pakai yang seperti ini dia turun dibandingkan yang ini ya. Kenapa? Kalau yang ini gampang sekali untuk dikeluarkannya tuh. Sedangkan yang ini saya nggak mengalami kesulitan untuk mengeluarkannya. Nah, yang ini kebetulan yang ini agak bersih ya, agak bersih sebenarnya, tidak bersih-bersih belum. Kita coba lihat bagian bawahnya, kita harus bersihkan semuanya nih, tidak hanya yang bagian atas. Nah, dan ternyata betul dia ada kotorannya, dan ini kemudian kita harus bersihkan. Kita congkel-congkel, kita buang sini, kita congkel-congkel dulu kotorannya, kita bersihkan atau kita kikir istilahnya, dia bersih. Nah, oke. Kalau udah bersih, nah ini hasil congkelannya, ternyata di dalamnya masih ada. Congkelin lagi aja, kita pikir aja. Ya. Kalau udah bersih, kalau udah bersih semuanya, kembali kita masukkan ke slow cooker. Kita panaskan lagi, kita cairkan lagi, kemudian kita bekukan. Lakukan itu beberapa kali sampai kita merasa puas bahwa itu memang, dan puas dan tahu bahwa itu memang sudah bersih. Kira-kira gitu penjelasan hari ini. Kita jumpa lagi di tahap berikutnya. Tada! Hai. Sekarang kita masuk proses terakhir. Proses terakhir. Jadi ini yang sudah dibekukan, sudah bersih. Menurut saya sudah bersih. Jadi ketika dimasukkan lemari es, dimasukkan, ingat ya, bowlnya ini harus bentuknya seperti ini supaya mudah dikeluarkan dan kemudian ditutup dan diikat. Nah, sekarang sudah selesai, tapi teman-teman perlu perhatikan dulu, lihat di bagian bawah masih ada airnya, tuh masih ada air, nggak apa-apa, dia akan terpisah dari si lemaknya. Ini kita keluarkan. Kalau tadi teman-teman lihat dulu sebentar, di sini sudah bersih ya, saya sih merasa sudah bersih. Kita akan coba lihat di bagian sampingnya. Nah, ini kita keluarkan, kita cek kembali. Kalau masih ada kotoran yang coklat-coklat warnanya, harus kita kerik. Kita kerik lagi, kita kerik. Tapi kalau saya diperhatikan kok nggak ada yang kotor. Oke. Kalau kita sudah anggap ini betul-betul bersih, kita kemudian masukkan ke dalam wadah ini, panci ini, karena proses berikutnya adalah akan kita kukus. Kita cairkan, kita kukus, tapi sebelumnya kita juga tutup dulu sama ini ya, sama pilihan, dan kemudian diikat lagi dengan tali atau dengan karet juga, pakai karet juga bisa. Kemudian kita letakkan di kukusan ini. Oke, sudah, kita diamkan sampai cair, kita kembali. Nah, nanti kalau sudah cair lemak domba itu, kita masukkan ke toples seperti ini, ada tutupnya, dan harus teman-teman harus bersihkan betul toples ini supaya kita bisa simpan. Kalau kita butuh, tentu simpannya di lemari es. Kalau kita butuh, kita cairkan lagi, cukup dengan cara mengukus. Oke. Ini sudah ya, ini tadi sudah dikukus. Terus ini nanti dimasukkan ke dalam tadi
toples yang tadi saya katakan harus bersih betul. Kita masukkan dan kita diamkan. Ini saya masukkan ya, saya coba masukkan ini ciduknya, kita masukkan. Oke. Ya, saya kalau udah saya masukkan, lumayan loh, hati-hati ya, panas. Oke, kalau kita merasa ada cukup dimasukkan ke dalam toples ini, kita tutup dikit aja ini, dikit lagi. Oke, cus ya. Kita tutup, kita diamkan dulu karena ini panas. Sesudah ini, sampai kalau udah dia dingin, kita masukkan ke dalam lemari es. Selesai dah prosesnya.